6 guys. Jangan lupa komik neng Shrek. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya ya, Deka di sini ya. Jadi di video kali ini saya ada sebuah router ya dengan merek Totolink ya teman-teman. Untuk kerusakan untuk lampu indikatornya ya, jadi dia error. Kerusakannya lampunya nyala sebagian ya teman-teman. Jadi di bagian itunya ya, jadi nyala 3 gitulah ya. Jadi errornya seperti itu ya teman-teman. Dan jika kalian menyimak video saya yang sebelumnya ya, saya ada pernah memperbaiki router mereknya juga Totolink ya, dengan kerusakan dia untuk lampu indikatornya nyala semua ya teman-teman. Jadi kalian simak terlebih dahulu ya, karena untuk perbaikannya berbeda-beda ya teman-teman ya. Dan tadi ya saya sudah mencoba untuk mereset ya, dan hasilnya sama saja ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini saya membuka untuk casingnya ya teman-teman, karena memang kerusakan ada di dalamnya ya, bukan di settingan atau apanya ya. Oke ya, ini dia ya teman-teman ya. Kita lepas dari casing bagian belakang, dan jika dilihat-lihat ya, untuk komponen atau mesin routernya itu tidak ada yang mencurigakan ya. Dan ini saya memberi input lagi ya, dan hasilnya sama ya, jadi tidak ada perubahan ya. Dan saya raba-raba untuk IC di mesinnya itu, dia tidak ada yang panas atau hangat kuku ya. Jadi cuma hanya hangat kuku saja ya teman-teman. Dan saya cek ya, untuk tegangan 3,3 nya stabil ya tadi ya, stabil dan normal ya. Artinya untuk masalah di bagian arusnya ya, atau komponen yang bagian tegangan itu, dia tidak ada masalah ya teman-teman. Dan saya ingin mencoba untuk tips dari video yang sebelumnya ya, yang dulu pernah saya upload juga sih, cuman untuk yang dulu itu kan ada karat ya, sedikit karat, dan kita blower ya waktu itu. Dan ini saya akan mencoba hal yang sama ya, apakah berhasil ya. Jadi di blower, di rehoutnya, istilah tusernya ya. Oke, dan ini dua IC EEPROM nya itu saya IC EEPROM dan chipsetnya saya rehout ya teman-teman. Jadi di rehout saran saya sih kurang dari 1 menit ya. Jadi jangan sampai lebih, nanti takutnya dia rusak ya, malah rusak. Oke, dan ditunggu dahulu ya teman-teman sampai dia benar-benar dingin dulu. Jangan diberi input DC dulu ya sebelum dia kering ya, atau dingin. Aduh, belibet banget sih. Oke, dan ini ternyata hasilnya sama ya teman-teman. Jadi masih seperti yang tadi ya. Jadi dia nyala, lampu indikatornya hanya 3 ya. Oke, dan di sini saya ingin mencoba untuk mengganti ya teman-teman. Jadi kita ganti IC EEPROM dengan IC yang normal ya, atau IC memorinya itu ya, kita ganti dengan IC yang normal. Dan mohon maaf sekali ya, jadi 1000 maaf ya, bukan maksudnya untuk apa dan apa ya, karena memang untuk rekotannya dia filenya rusak ya teman-teman.
entah kenapa. Dan ini saya sudah ganti ya teman-teman ya. Ternyata untuk kerusakan lampu nyala 3 ya, untuk di bagian indikator itu kerusakan ada di IC EEPROM-nya ya teman-teman, atau bisa dibilang memori lah ya, IC memorinya ya. Mungkin dia datanya korup atau kayak mana ya teman-teman. Jadi setelah saya ganti dengan copotan router yang sudah rusak ya, atau tidak terselamatkan lagi ya, saya lepas untuk IC-nya dan saya pindah di sana ya. Dia bekerja dengan sempurna ya teman-teman. Itu dia ya IC memorinya ya, atau IC Winbond ya. Ada yang Winbond, ada yang soalnya tipenya banyak ya teman-teman. Nah itu mereknya ya teman-teman, XMC. Kalian bisa searching ya. Oke, dan sebenarnya bisa sih untuk diperbaiki itu ya, mungkin bisa sih, karena memang ini servisnya mintanya dia yang punya itu cepat ya. Jadi saya lepaskan saja di IC router yang rusak ya. Maksud saya kerusakan bukan di memorinya ya, IC memorinya bukan, tapi kerusakan ada di IC chipsetnya ya. Dan kita lepas dan dipindah di router yang mempunyai kerusakan di IC EEPROM-nya itu ya. Jadi dipindah gitu saja ya, tanpa isi data atau apa ya, tanpa ya, tinggal pindah saja ya teman-teman. Dan itu dia yang atas ya, itu yang rusak ya di IC chipsetnya ya, atau dia yang besar itu, yang kotak besar. Dan untuk yang di bawah kerusakan ada di IC memori ya. Jadi untuk tips dan triknya, meskipun gejalanya sama ya, dia menyala, cuman dia untuk video yang kemarin itu kan cukup di rehot saja ya, dia bisa normal ya teman-teman. Dan untuk kali ini ya terpaksa kita harus mencari kanibalan ya teman-teman, tapi tidak apa-apa, yang jelas kerusakannya ada di sana ya. Jadi ya ini baru kali pertama ya untuk kerusakan seperti ini ya. Dan ini sudah dirapikan ya teman-teman. Jadi karena si usernya itu dia mintanya apa, buru-buru ya, buru-buru dipakai ya. Ya kita carikan yang kanibalan. Namun saya jamin ini ori ya, original ya, karena memang lepasan ya. Dan untuk tingkat keawetannya tidak usah diragukan lagi ya. Dan ini sudah saya rapikan dan kita cek lagi ya, apakah dia error lagi atau tidak ya. Dan ternyata tidak ya teman-teman, masih normal-normal saja ya. Oke teman-teman, jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Guys. Jangan lupa komen, neng,